warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Alfia Wardah, NIM E2019-3143 dari kelas akuntansi syariah 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Menurut saya karena kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri yang memiliki proses sistematis dan dapat diterapkan dalam bentuk penerapan kreativitas dan keinovasian. Sedangkan menurut Soeharto Prawirokusumo, kewirausahaan merupakan kedisiplinan ilmu tersendiri yang independen karena yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha dan ventura dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Keempat yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Yang kedua yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Nah, objek studi kewirausahaan merupakan kemampuan, sifat-sifat, nilai-nilai, dan kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, sedangkan menurut Soperman Somahami Jaja, kemampuan seseorang yang menjadi kewirausahaan meliputi yang pertama, kemampuan merumuskan kemampuan hidup atau usaha. Nah, dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha diperlukan kemauan pada diri sendiri. Yang kedua yaitu kemampuan motivasi diri, maksudnya untuk melahirkan suatu tekad, kemauan yang besar. Yang ketiga yaitu kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas atau adanya cipta, dan setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan sebuah motivasi. Yang keempat yaitu kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang kelima yaitu kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, maksudnya untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Yang keenam yaitu kemampuan mental yang dilandasi oleh agama. Dan yang terakhir yaitu kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, menurut saya karena kewirausahaan mampu menciptakan perubahan dan pembaharuan serta kemajuan seperti halnya pada era globalisasi saat ini. Karena adanya tuntutan perubahannya sangat cepat ke arah yang lebih unggul dan pemerataan serta persaingan bebas, sehingga dengan adanya kewirausahaan dapat menjadi jiwa kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas hidup. Pertanyaan nomor 4 yaitu bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Yang pertama yaitu karakter atau watak. Yang pertama yaitu percaya diri dan optimis. Indikatornya yaitu Samsung yang menggunakan sistem Android dan mengalahkan Nokia pada saat itu. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Indikatornya yaitu laboratorium obat yang senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Indikatornya yaitu sebuah warung bakso yang mempunyai banyak pembeli. Pemilik juga harus berani menambah tenaga kerja agar pelanggan tidak terlalu lama untuk menunggu. Tetapi pemilik juga harus siap menanggung resiko karena banyaknya pesaing bisnis di sekitarnya, sehingga bisa membuat pelanggan berpaling. Yang keempat yaitu kepemilikan. Indikatornya yaitu seorang kakak yang membimbing adiknya untuk belajar. Yang kelima yaitu keorisinilan.
Indikatornya yaitu pengusaha yang merekayasa laporan keuangan untuk menghindari pajak yang telah ditentukan. Dan yang keenam yaitu berinovasi pada masa depan. Indikatornya yaitu Mas Nana, seseorang pengusaha sukses pemilik ayam nelongso. Nah, ayam nelongso tersebut selalu mengingatkannya kepada masa-masa sulit terdahulu. Ternyata sekarang mempunyai banyak cabang di mana-mana. Yang kedua yaitu sikap kepribadian, yaitu yang pertama kepercayaan diri. Indikatornya yaitu seorang mahasiswa yang drop out dari kampus untuk memuaskan dirinya. Hal ini merupakan tindakan yang tidak bisa berkomitmen. Yang kedua yaitu kemampuan mengorganisasi. Indikatornya yaitu Bill Gates yang terlahir dari orang tua yang kaya, namun perusahaan yang mereka dirikan diperoleh dari hasil jerih payah ia sendiri. Yang ketiga yaitu kreativitas. Indikatornya yaitu seorang pemilik usaha kerupuk harus memiliki kemampuan dalam membuat berbagai jenis kerupuk. Nah, yang keempat yaitu menyukai tantangan. Indikatornya yaitu seseorang karyawan toko kue yang berhenti dari kerjanya dan membuka usaha toko kue sendiri dengan banyaknya jenis kue yang dia lakukan. Yang terakhir yaitu perilaku. Mencari kombinasi baru. Indikatornya yaitu menemukan pacar baru, barang baru, metode produksi baru. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan apa fungsi dari peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yang pertama, fungsi wirausahawan secara makro yaitu menciptakan investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan peran secara makro yaitu dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan perekonomian suatu bangsa. Sedangkan fungsi secara mikro yaitu menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan menciptakan peluang-peluang baru. Sedangkan perannya secara mikro menurut Marzuki Usman ada dua peran, yaitu sebagai penemu dan sebagai perencana. Nah, sedangkan sebagai penemu, wirausahawan berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru. Sedangkan sebagai perencana, wirausahawan berperan dalam merancang perencanaan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Pertanyaan keenam yaitu jelaskan bagaimana proses keberhasilan dalam wirausaha. Yang pertama yaitu memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Yang kedua yaitu kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankan suatu usaha. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan yang baik dengan mitra usaha maupun dengan semua. Pertanyaan nomor 7 yaitu kenapa dengan kreativitas dan inovasi bisa menciptakan peluang. Nah, inovasi dan kreativitas merupakan komponen penting dalam menciptakan sebuah peluang karena dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah pembaruan hal yang sudah ada menjadi hal yang lebih baik lagi, sedangkan kreativitas merupakan sesuatu untuk menciptakan hal-hal yang baru. Jadi kreativitas dalam inovasi merupakan sesuatu untuk menciptakan hal-hal yang baru dan dikembangkan menjadi sesuatu yang baru untuk terciptanya suatu peluang. Yang kedelapan yaitu coba identifikasi untuk apa saja modal pasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Yang pertama yaitu modal insani.
yang sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua yaitu modal pengetahuan untuk berkembang dan sukses. Nah, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dan menjalankan usaha seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada. Nah, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab serta pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yang ketiga yaitu modal keterampilan. Nah, seorang wirausaha harus mempunyai sifat keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, serta keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Nah, yang keempat yaitu modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Pertanyaan ke-9 yaitu persyaratan apa saja untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. Yang pertama, mempunyai visi dan misi yang jelas. Harus mempunyai tujuan yang jelas, apa saja yang ingin dicapai dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua yaitu berani mengambil resiko. Maksudnya harus mampu menghadapi semua tantangan dalam berbisnis. Yang ketiga yaitu menerima semua masukan. Nah, seseorang yang sukses tidak akan lepas dari para pendukung di belakangnya. Yang keempat yaitu tidak boleh gengsi, karena sikap gengsi akan menghancurkan suatu usaha. Nah, yang kelima yaitu harus kreatif dan inovatif, karena popularitas sebuah bisnis akan sangat bergantung pada tingkat kreativitas dan inovasi yang berkembang. Nah, yang keenam yaitu pandai memanfaatkan peluang, karena seorang wirausahawan harus pandai dalam memanfaatkan peluang dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, yang terakhir yaitu tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Hal ini akan menghasilkan seseorang wirausahawan yang sukses dan murah berbagi kepada semua. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 10. Keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Yang pertama yaitu dream big. Maksudnya jangan pernah memandang remeh sebuah mimpi, karena mimpi besar merupakan motivasi diri yang selalu mendorong untuk berpikir positif. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Nah, titik dalam menghadapi kegagalan dengan sikap tidak mudah menyerah dan berpikir positif akan membuat seseorang kuat dalam menghadapi suatu masalah dan kegagalan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Maksudnya seorang wirausahawan harus memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang telah direncanakan. Yang keempat yaitu be positif. Tetap positif dan abaikan tentang isu-isu negatif yang dapat menghambat jalannya suatu usaha. Dan yang kelima yaitu berbagi titik usaha. Diharapkan memiliki sikap berani untuk menyatakan pendapat dan berbagi ilmu yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu ikhtiar dan doa. Lakukan apa yang menjadi tujuan dengan usaha dan diiringi dengan doa, dan hal itu tidak akan menjadi usaha yang sia-sia. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.